Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran diagram air. Kali ini kita akan membahas tentang penomoran dan pelabelan peralatan proses industri. Kita akan bahas terlebih dahulu petunjuk desain peralatan pada proses flowsheet atau diagram alir proses. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan antara lain: yang pertama, nomor setiap daerah proses dimulai dari 100, 200, 300, dan seterusnya, yang artinya digit pertama ini menyatakan lokasi atau area. Jadi angka 1, 2, dan 3 ini menyatakan lokasi 1, lokasi 2, dan lokasi 3. Contoh untuk Q110 dan H118, karena kita lihat di sini pada digit pertamanya sama-sama di area atau lokasi 1, artinya bahwa peralatan dengan kode Q dan H ini berada pada lokasi yang sama, yaitu pada lokasi 1. Yang kedua, nomor peralatan utama proses ini kita mulai dari angka 1 pada digit kedua. Nah, jadi untuk menunjukkan nomor peralatan utama, jadi di sini pada digit kedua kita mulai dari angka 1. Jadi bisa 110, kemudian 120, 130, dan seterusnya. Selanjutnya, nomor bagian peralatan pendukung yang masih berhubungan dengan peralatan utama adalah angka selanjutnya pada digit ketiga dari nomor unit proses utama. Jadi kita tambahkan satu lagi angka pada digit terakhir ya. Di sini contohnya 111, kemudian 112, 113, 114 ini merupakan peralatan pendukung yang berhubungan dengan alat utama nomor 110. Jadi alat pendukungnya nanti nomornya diberikan di digit yang ketiga dari nomor unit proses utama. Selanjutnya perlu kita tambahkan huruf di awal penomoran nomor yang menunjukkan tipe alat ya. Jadi bisa tipe F ya, kemudian F ini untuk tangki proses, kemudian ada G, ada E, B, dan seterusnya. Ini tergantung dari masing-masing tipe alat. Untuk simbolnya sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang terakhir di sini biasanya ya ada penambahan di huruf akhir yang menunjukkan alat yang paralel atau sebagai backup. Biasanya alatnya ini sebagai alat standby yang posisinya jika alat utamanya rusak, maka nanti untuk yang alat paralelnya atau standby-nya nanti yang akan beroperasi menggantikan kinerja alat yang utama tadi. Nah, kemudian kita masuk pada satu contoh yang di sini menunjukkan sebuah diagram alir dari generator uap, yang mana kita ketahui bahwa generator uap ini nanti akan menghasilkan steam ya atau uap ya, di mana steam ini bisa saja digunakan sebagai bahan untuk proses ataupun juga digunakan sebagai bahan untuk penggerak. Nah, kalau di sini kita lihat bahwasanya steam ini ya dihasilkan oleh satu unit boiler yang akan digunakan untuk proses. Nah, masih ingat ya, di sini ada beberapa simbol ya yang menyatakan bahwa aliran proses ini dimulai. Kemudian pada bagian akhir di sini juga terdapat simbol yang menyatakan bahwa aliran proses berakhir. Dapat kita lihat bahwa untuk menghasilkan steam
melalui suatu proses di dalam boiler di mana bahan baku berupa air ini akan diumpankan, kemudian akan dipanaskan di dalam furnace ya menggunakan alat pemanas sehingga nanti akan dihasilkan uap yang akan digunakan untuk proses. Di sini kita dapat lihat bahwa sebelum digunakan untuk proses, uap ini disimpan di dalam steam drum. Ya, uapnya digunakan untuk proses, sementara nanti kondensat yang dihasilkan ini akan disimpan di dalam kondensat drum yang nanti akan digunakan kembali sebagai make up water ya, nanti bertemu bersamaan dengan air dipompakan dari sumber airnya untuk dibuat menjadi uap. Ya, di sini juga dapat kita lihat bahwa bahan bakar yang digunakan ini berupa bahan bakar minyak yang kita ambil dari penyimpanan minyak ya, yang selanjutnya akan dikirimkan ke dalam tangki penyimpanan minyak yang sebelum digunakan untuk pembakaran. Di sini dipanaskan terlebih dahulu menggunakan heater. Ya, ini sedikit gambaran dari proses di dalam generator uap. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih detail ya untuk tata cara penomorannya. Untuk lingkupnya mungkin kita persempit lebih dahulu. Jadi kita bekerja hanya pada area yang kita berikan garis atau tanda garis putus-putus ini ya, dimana di sini merupakan satu unit boiler. Boiler ini merupakan alat ya yang digunakan untuk menghasilkan steam atau uap. Nah, perlu saya ingatkan atau review kembali materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu, di mana di sini kita sudah belajar tentang sistem penulisan huruf peralatan ya, yang terdiri dari berbagai macam kelompok, mulai dari fasilitas tambahan, kemudian ada peralatan pengontak gas padat, kemudian ada alat pengecil ukuran, kemudian pompa, mixer, reaktor, dan lain-lain. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, nanti sambil diingat-ingat kembali. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tata cara penomoran peralatan. Jadi seperti petunjuk yang pertama sudah kita pelajari di awal. Ya, di sini terdapat satu package unit atau unit boiler ya, yang kita dapat berikan kode P101, di mana artinya unit boiler ini berada di area atau di lokasi 1. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk memberikan penomoran adalah menentukan peralatan utamanya. Nah, biasanya untuk peralatan utama ini digambarkan dalam sebuah diagram alir dengan gambar peralatan yang lebih besar dibandingkan peralatan pendukung lainnya. Di sini kita bisa lihat bahwa area atau lokasi di mana alat ini merupakan alat yang lebih besar ya dibandingkan peralatan lainnya. Jadi kita bisa tentukan bahwa di sini merupakan peralatan utama yang digunakan untuk menghasilkan steam ya, dimana tadi sudah kita bahas di awal. Untuk menghasilkan steam ini maka air kita panaskan dalam furnace. Nah, furnace ini pada kode peralatan kita bisa lihat ya, di sini furnace ya dengan kode Q, sehingga pada diagram alir ini kita bisa berikan nama untuk peralatan furnace ini. Kodenya adalah Q ya, karena dia sebagai peralatan utama di area 1, kemudian peralatan utama angkanya adalah 1 ya, jadi Q110 ini furnace sebagai peralatan utama pada unit boiler. Selanjutnya kita tentukan peralatan pendukung yang lain ya, kita mulai dari area yang terdekat dengan
furnace ini ya, biasanya juga kita bisa lihat arahnya itu mengikuti aliran dari proses yang ada. Jadi di sini ada alat penukar panas ya. Ingat tadi alat pendukung kita berikan angka mulai dari 1 pada digit ketiga. E itu alat penukar panas 111, jadi mengikuti ya 11, kemudian ditambahkan pada digit terakhir 1. Nah, selanjutnya di sini ada E112 karena di sini alat penukar panas juga. Nah, kemudian kita lihat aliran selanjutnya adalah masuk ke dalam tangki penyimpanan steam tadi ya. Nah, di mana tangki proses itu kodenya adalah F ya, dapat kita berikan nomor F113, di mana dari F113 nanti akan dihasilkan steam yang akan digunakan untuk proses. Sementara ya di sini ada dari uap yang dihasilkan tentunya seiring dengan berjalannya waktu ya, terkait dengan kondisi dan lingkungan akan dihasilkan kondensat yang akan dialirkan ke dalam kondensat drum ya, dimana kita dapat berikan kode tangki ya, simbolnya adalah F, kemudian nomornya selanjutnya alat pendukung selanjutnya jadi 114. Kemudian kita masuk ke peralatan pendukung lainnya. Di sini ada, nah ini adalah simbol dari pompa. Pompa ini kodenya adalah L dan kita berikan nomor selanjutnya yaitu 115. Selanjutnya di sini ada pompa lagi ya dengan nomor selanjutnya yaitu 116. Nah, yang terakhir di sini ada sebuah blower ya, di mana blower ini nanti dapat kita lihat bahwa kodenya adalah G dan kita berikan nomor 117 ya, kurang lebih seperti ini tata cara yang perlu kita lakukan dalam memberikan nomor atau memberikan nama kode dari atau dalam diagram alir proses ya. Jadi di atas mungkin di sini kita bisa lihat ya, ada penulisan dari masing-masing simbol peralatan dan nomornya. Jadi untuk Q110 ini merupakan suatu furnace, kemudian E111 adalah HE, E112 sama HE, kemudian F113 adalah steam drum, kemudian F114 adalah kondensat drum, L115 merupakan kondensat pump, kemudian L116 ini adalah oil pump atau pompa minyak, dan G117 ini merupakan blower udara. Nah, ini beberapa hal yang dapat kita lakukan ya, kita sudah langsung praktek dalam memberikan kode dan penomoran peralatan proses industri. Mungkin bisa kita lihat lebih dekat ya untuk lebih memudahkan kita dalam mengingat. Jadi di sini pada pengkodean sebuah peralatan ini adalah simbol peralatan dari tangki proses ya, simbolnya juga sudah pernah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Jadi untuk tangki proses ini dapat kita berikan kode F ya, F. Nah, di mana huruf ya, huruf ini menunjukkan kode dari peralatan. Jadi tadi pada sistem pelabelan peralatan kita sudah mengetahui ada beberapa kelompok ya, mulai A, B, C dan seterusnya itu menunjukkan kode dari masing-masing jenis peralatan. Kemudian kode huruf ini nanti akan diikuti dengan garis atau strip yang selanjutnya akan diikuti oleh 3 digit angka, bisa 3 digit atau 4 digit angka, di mana masing-masing digit ya, yang pertama ini menunjukkan nomor area atau lokasi, kemudian yang kedua ini menunjukkan nomor peralatan utama ya, dan digit yang ketiga ini menunjukkan nomor peralatan pendukung dari peralatan utama.
Kurang lebih seperti itu untuk tata cara dalam penomoran dari sebuah diagram alir proses industri. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.